Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya? Ya, supaya Ikhwan doakan kalian sehat selalu. Kita melanjut pada materi selanjutnya. Ini masih tentang Islam di Nusantara, tapi ini lanjutan dari slide yang minggu yang lalu ya. Apa yang akan kita bahas? Ini fokus perannya pada peran lembaga dan tokoh dalam penyebaran Islam, gitu ya. Ini sudah kita pelajari, teori masuknya Islam sudah kita pelajari, penyebab Islam sudah diterima sudah pelajari, strategi Islam sudah dipelajari, perkembangan Islam Nusantara sudah pelajari. Masih ingat semua ya? Ya, saya doakan masih ingat. Kalau nggak ingat, lihat videonya aja, dengarin sambil santai-santai. Selanjutnya kan kita bahas adalah peran tokoh dan lembaganya. Yang ketiga, hikmah mempelajarinya. Hanya dua ini, tapi bahasanya agak panjang ya. Masa penjajahan. Masa penjajahan, peran umat Islam bagaimana? Islam telah membawa perubahan. Satu, Islam membebaskan mereka orang Nusantara ini dari menyembah berhala menuju menyembah Allah. Yang kedua, rasa persamaan kasta. Yang ketiga, semangat cinta tanah air, hubbul waton minal iman, tanamkan dalam hati umat Islam. Nah, yang keempat, Islam itu mengajarkan cinta damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaan. Meskipun cinta damai, perang merebut kemerdekaan itu hal yang lebih penting. Gitu ya. Nah, berperang mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan agama itu jihad fisabilillah. Jihad itu wajib hukumnya bagi semua umat Islam. Umat Islam yang mati saat jihad itu matinya syahid dan imbalannya surga. Nah, gitu. Ini peran umat Islam pada masa penjajahan. Oke, lalu kontribusi lembaga dan tokohnya bagaimana? Coba kita lihat sekarang ya. Perlawanan terhadap penjajah Portugis. Ini masa penjajahan Portugis ya. Kita lihat ada Adipati Yunus yang menyerang Portugis di Malaka. Meskipun hasilnya kalah, tapi Adipati Yunus sudah berusaha melakukan perlawanan. Yang kedua, terhadap Portugis ini ada Fathahillah yang menyerang Portugis di Sunda Kelapa. Alhamdulillah menang. Dan Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta dan akhirnya menjadi Jakarta itu ya. Ini pada masa Portugis. Lalu perlawanan umat Islam, kontribusi umat Islam pada masa penjajahan, khususnya Belanda bagaimana? Di Jawa kita lihat ada Sultan Ageng Tirtayasa, Kesultanan Banten, Sultan Agung Kesultanan Mataram, ada Diponegoro Kesultanan Jogja. Itu perlawanan umat Islam di Jawa. Di Sumatera kita juga bisa melihat ada Imam Bonjol. Di Aceh ada Cik Diktiro, Cut Nyakdin. Itu semua orang Islam. Maluku ada Saidi, ada Sultan Jamaluddin, Kalimantan ada Antasari. Artinya masa penjajahan, kontribusi tokoh-tokoh Islam itu sangat luar biasa di dalam penyebaran Islam. Selanjutnya, masa perang kemerdekaan. Bagaimana kontribusi tokoh-tokoh itu? Peran ulama pada masa perang kemerdekaan ya. Satu, ulama itu ada yang modelnya membina kader umat Islam dengan pesantren dan terlibat di masyarakat. Jadi ulama itu membuat pesantren, mengkader generasi-generasi bangsa itu, dan juga terjun di masyarakat. Contohnya misalnya ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Agus Salim, itu menciptakan kader-kader muda Islam yang siap membela Indonesia. Yang kedua, mereka mengambil peran ulama berjuang secara fisik sebagai panglima perang. Tidak mengkader, tapi dia memimpin perang, memimpin perlawanan terhadap penjajah itu. Misalnya ada Fathahillah, ada Sultan Babua, ada Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Habib Abdurrahman. Itu semua melakukan perlawanan. Jadi perannya masing-masing ya pada masa merebut kemerdekaan. Lalu yang kedua, peran organisasi dan pesantren. Bagaimana perannya? Sebelum abad 19, perlawanan dilakukan oleh raja dan ulama lokal. Jadi secara lokal. Itu. Sejak abad 19, perlawanan umat Islam lebih terorganisir zaman Hudi di Solo. Kenapa kok membuat serikat dagang Islam? Karena pada saat penjajahan itu bukan hanya masyarakat yang dijajah, tapi monopoli perdagangan itu dilakukan luar biasa. Sehingga harga itu dipermainkan oleh pasar. Orang menjerit, sementara kebutuhan hidup mereka itu harus dipenuhi. Jadi kalau dilawan dengan
senjata, kesulitan harus dilawan dengan serikat dagang yang membuat organisasi dagang yang membuat perputaran perdagangan itu menjadi lebih murah. Ya. Misalnya Bos Cokro Aminoto merubah SDI menjadi Serikat Islam, lalu merubah lagi nanti menjadi Partai Serikat Islam. Ada juga Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan Ahmad Dahlan di Jogja ini 1912 dengan organisasinya melakukan perlawanan terhadap Belanda. Perlawanannya tidak fisik tapi dengan organisasi, membangun kader, menciptakan tempat-tempat kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Itu ada perlawanan supaya dijajah tapi masyarakat sejahtera dan berpendidikan. Ada juga di Jawa Timur Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Surabaya 1920 mendirikan NU misalnya itu. Dengan pesantrennya mengkader generasi-generasi bangsa ini untuk siap berjihad, melawan, mengisi kemerdekaan, merebut kemerdekaan. Ada juga pondok-pondok pesantren yang sangat banyak ya, mendidik jiwa nasionalisme ditanamkan di sana, digelorakan, cinta tanah air, cinta agama, menjadi semangat spirit perlawanan terhadap bangsa. Nah, dengan begitu, perang kemerdekaan itu adalah sesungguhnya perang agama yang ada di dada mereka itu. Nah, bagaimana sama masa pembangunan? Tadi ada masa penjajahan, masa perang kemerdekaan, sekarang masa pembangunan. Apa peran Muhammadiyah misalnya? Melakukan usaha agar masyarakat Indonesia berilmu pengetahuan tinggi, terus berbudi luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mendirikan sekolah. Mulai dari TK sampai perguruan tinggi. Dididik di sana. Mengisi kemerdekaan itu dengan seperti itu. Di samping itu melakukan usaha di bidang kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Misalnya mendirikan rumah sakit, poliklinik, balai kesehatan, panti asuhan dan lain-lain. Untuk apa? Untuk memastikan masyarakat ini sehat, memastikan orang-orang yang tidak punya itu bisa tertabung, mendapatkan haknya yang sama. Lalu peran NU bagaimana? NU mendirikan madrasah, sekolah di bawah LP Ma'arif. Ada TK sampai perguruan tinggi juga. Sama. Ini dengan Muhammadiyah. Mendirikan dan mengelola mengembangkan pesantren. Pesantren, kalau bicara pesantren itu gudangnya di NU. Pesantrennya jos-jos top-top. Itu juga mendidik kader-kader Islam untuk mengembangkan, mengisi kemerdekaan ini. Mendirikan dan mengelola mengembangkan usaha di bidang kesehatan, klinik, dan rumah sakit. Atau mengelola, mengembangkan ekonomi keuangan melalui koperasi dan ekonomi kerjasama. Masih masa pembangunan, peran Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana peran MUI? Nah, MUI itu memainkan 3 peran. Pertama, memberi fatwa dan nasihat keagamaan dalam hal sosial kemasyarakatan. Memang tugasnya MUI itu memberi fatwa. Yang dua, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Bagaimana masyarakat Indonesia yang berbeda-beda itu, beragam itu bisa diikat di dalam ukhuwah Islamiyah. Dan MUI mengendalikan itu. Jangan sampai MUI justru sebaliknya, tapi mengendalikan itu. Yang ketiga, tugasnya melaksanakan kerukunan antar umat beragama. Jadi umat beragama ini supaya rukun, karena Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika. Jadi MUI punya peran untuk merakatkan itu. Ada juga ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Jadi ICMI ini juga seperti MUI, tapi ini kaum cendekiawan. Bukan hanya bidang agama, tetapi lebih luas dari itu. Itu punya peran yang luar biasa juga. Yang keempat, peran lembaga pendidikan Islam. Badan yang berhubungan dengan pendidikan Islam itu memenuhi kebutuhan umatnya di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan Islam yang dikelola oleh Kementerian Agama misalnya. Ada TK, RA sampai perguruan tinggi, STAIN, terus IAIN, UIN dan lain-lain itu adalah lembaga-lembaga pendidikan yang mencetak generasi-generasi muda, mempersiapkannya untuk mengisi pembangunan ini, berkontribusi di dalam kehidupan ini. Ini peran-peran lembaga pendidikan Islam untuk kemajuan bangsa, kemajuan agama, membangun negara ini. Ini dimainkan oleh mereka. Ya. Lalu hikmah perkembangan Islam di Nusantara apa yang bisa kita petik dari mempelajari Islam di Nusantara? Yang satu, jiwa dan semangat berdakwah seperti yang diladarkan oleh Saudagar. Islam datang itu disebarkan oleh Saudagar.
dengan mempelajarinya, semangat dan jiwa dakwah kita itu harus tetap berkobar. Dimanapun kita, profesi apapun, berdakwalah. Minimal mengingatkan keluarganya, tetangganya, masyarakat sekitar. Tidak usah jauh-jauh. Yang kedua, masyarakat dibebaskan dari penghambaan pada manusia, menuju penghambaan pada Allah. Enggak usah menghamba pada manusia, menghamba saja pada Allah. Seperti yang dicontohkan oleh itu. Jadi, orang yang menyembah berhala dan lain-lain, ayo menyembah Gusti Allah. Ketiga, kearifan ulama. Ulamanya arif, modifikasi budaya, membentuk Islam yang ramah. Jadi kalau kita lihat Islam di Jawa ini, akulturasi budayanya kental. Dulu orang itu menyembah sesuatu animisme, dinamisme di bawah pohon. Oleh Sunan, Sunan datang ke bawah pohon. Tetapi membaca mantranya itu ayat-ayat Quran. Berkatnya tidak ditinggal di situ lalu dipakan monyet, tapi dibawa pulang. Menjadi istilah berkat. Nah, ini modifikasi. Kok di bawah pohon nggak enak ini. Terus dibawa ke masjid itu. Tempatnya lebih tenang, lebih enak. Nah, ini modifikasi. Jadi semangat itu harus ada sehingga Islam datang ke suatu daerah itu tidak menghilangkan identitas daerah tetapi menyatu dengan daerah itu sehingga orang tidak merasa kehilangan identitasnya tetapi hatinya memeluk Islam. Yang keempat, penghormatan pada budaya leluhur dengan menampakkan peninggalan mereka. Peninggalan-peninggalan mereka itu mengingatkan kita akan perjuangan mereka, akan semangat mereka di dalam berdakwah. Yang kelima, semangat cinta tanah air diwujudkan dalam hubul waton minal iman. Jadi cinta tanah air itu bagian daripada iman. Jadi orang mencintai tanah airnya itu bagian dari keimanan dia. Oleh karena itu membangun bangsa itu sama dengan berjuang di dalam agama. Itu yang harus dimiliki sehingga kita tidak merusak negara ini. Jadi kita membangun negara ini dengan semangat persatuan, semangat agama bisa saling menyatu. Tidak dipisahkan antara agama dan tanah air. Yang keenam, karisma ulama memberi kontribusi pada perilaku. Ulama-ulama itu karismanya luar biasa. Dia bukan hanya bicara, tapi dia memberikan teladan. Dia bukan hanya ngomong, tapi dia sudah melakukan. Sehingga banyak orang yang tertarik dengan Islam itu bukan karena omongannya, tapi karena melihat perilakunya. Ini yang menjadi pelajaran penting bagi kita semua. Nah, oke. Ini materi-materi kita semoga bermanfaat dan kita semua bisa memahami dengan baik keislaman di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.